Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau itu memiliki niat untuk menunjukkan ke kita ijazah aslinya itu. Dan apa yang terjadi jika ijazah itu ditunjukkan? Ya ijazah itu akan dianggap ada oleh publik bahwa Jokowi memiliki ijazah itu. Tunjukkan ijazahmu. Hari ini sidang babak belur, hancur lebur. Jangan-jangan perang Iran dan Israel itu juga akan berhenti, Mas? Ya, kabarnya. Kalau ijazahnya ditunjukkan, iya. Dan kemudian saya katakan tidak ada hak dari Polri, ya, tidak ada hak dari pengadilan untuk menyatakan surat itu asli atau palsu. Buat kalian yang baru menemukan video ini, perkenalkan saya Bang Bill. Anda bisa berselancar di video-video saya. Anda bisa cek ada video yang berkaitan dengan tentu isu-isu politik nasional. Belakangan sih memang fokusnya ke soal Pak Jokowi, kaitannya dengan ijazah. Ini lagi-lagi menariknya. Termasuk aku juga sudah share ke teman-teman bahwa di videoku ada tentang Rismon Sianipar yang ternyata disinyalir memiliki ijazah palsu juga dari Yamaguchi Jepang. Kemudian ada pembohongan-pembohongan publik yang saya bongkar lewat video ini ya. Video mas saya di channel saya, Anda bisa berselancar. Nah, langsung saja kita tonton dulu. Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Ya, begitu waktu kita masuk, Pak Jokowi bercerita bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau itu memiliki niat untuk menunjukkan ke kita ijazah aslinya itu semalam sebelumnya. Jadi sebelum menunjukkan, beliau bilang ke kita jangan difoto ya, seperti itu. Jadi kita ya nggak mau fotonya, tidak ada dokumentasi sama sekali. Ijazah apa saja yang ditunjukkan kemarin? Yang pertama, beliau menunjukkan ijazahnya yang SMA, kemudian yang kedua SMP, ketiga SD. Nah, baru yang terakhir yang ditunjukkan ke kita itu yang UGM. Itu. Perbedaannya foto antara yang ijazah SD, SMP, SMA sama yang kalau seingat saya nggak berani detail ya, karena kan kita nggak punya bukti dokumentasi. Cuma waktu foto yang SD itu Bapak kelihatan masih berisi, nggak gemuk-gemuk amat tapi berisi gitu. Kalau yang SMP biasa, kemudian yang SMA itu Bapak udah terlihat gondrong rambutnya. Kalau yang kuliah pakai kacamata gitu. Dan apa yang terjadi jika ijazah itu ditunjukkan? Ya ijazah itu akan dianggap ada oleh publik bahwa Jokowi memiliki ijazah itu. Tapi kalau tidak pernah ditunjukkan, seluruh klaim itu menjadi tidak bernilai. Baik klaim dari sejumlah wartawan yang katanya melihat tapi tidak boleh difoto, klaim dari UGM, klaim dari kuasa hukum yang berulang kali sudah melihat, bahkan meraba, menerawang, dan menyimpulkan katanya asli begitu. Itu semuanya tidak bernilai. Mana ijazahnya? Tunjukin ijazahnya. Asli dong. Nih, asli bukan. Tunjukkan ijazahmu. Hari ini sidang babak belur, hancur lebur. Hakim semuanya bubar, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa bertindak karena sudah ada by design, sudah ada kong kaling kong, dan kami tahu itu. Ini ijazah asli kami. Ini ijazah asli kami. Mana ijazah aslimu? Mana ijazahmu? Mana ijazah aslimu? Nih ijazah asli kami ini. Ijazah aslimu mana? Mana ijazah aslimu? Mana ijazah? Gampang kan? Tinggal nenteng satu lembar, nggak susah loh Pak. Tinggal nenteng satu lembar. Mbak, bukan ijazah asli temannya ya? Selesai. Ini ijazah apa ya? Ini ijazah SD. Oh, temannya. Itu ijazah saya. Mak punya ijazah asli. Masa Jokowi yang jadi presiden? Ayo, Jokowi ganti. ijazahnya asli? Asli dong. Ada stempel dong. Ini foto Jokowi. Oke, Jokowi. Ijazah PAUD nggak bisa ngaji.
terungkap alasan Jokowi tolak tunjukkan ijazah asli. Guys, sejak masalah ijazah palsu Jokowi itu naik, banyak yang nuntut agar ijazah asli itu ditampilin ke publik. Tapi sekarang baru ketahuan guys, alasan kenapa Jokowi nggak mau ungkap ijazah asli. Menurut penjelasan pengacara Jokowi yaitu Rifai Kusumanegara, dalam aturan hukum nggak wajib tunjukkan ijazah asli. Dan ijazah ini masuk ke perlindungan data pribadi. Apalagi bagi Rifai, walaupun ijazah asli dikasih ke publik, pasti masalah tuduhan ini nggak langsung selesai. Tapi kalau menurut kalian, ijazahnya Jokowi itu asli apa enggak sih? Jangan-jangan perang Iran dan Israel itu juga akan berhenti, Mas. Ya, kabarnya. Kalau ijazahnya ditunjukkan, Jokowi iya. Ada lagi rame nih di WA. Katanya Israel dan Iran sepakat menghentikan perang asal ijazah asli ditunjukin. Luar biasa, itu akan menjadi juru damai dunia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara atas perkembangan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Kapolri memastikan jajarannya akan bekerja secara profesional dalam menangani laporan dugaan ijazah palsu. Pengawasan eksternal akan dilibatkan dalam penanganan kasus. Nantinya, pihak eksternal tersebut dapat melihat dan menguji kinerja Polri. Kemudian terkait dengan proses pelaporan ijazah, tentunya Polri akan bekerja profesional terkait dengan legal standing dan sebagainya. Nanti akan kita libatkan dari pihak eksternal untuk kemudian bisa melihat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Polri. Nanti bisa dilihat, diuji oleh pengawas dari eksternal, sehingga kemudian apabila kemudian Polri mengambil langkah, proses selanjutnya semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Halo teman-teman, kali ini saya membahas isu yang tidak berkesudahan, ya, yaitu tentang ijazah Pak Jokowi. Saya sebenarnya enggan untuk membahas ini, tapi saya melihat isu ini terus digulung dan tidak berkesudahan. Kemudian yang menggelitik saya, isu ini bukan hanya menerpa kalangan umum yang awalnya ya menerpa kalangan elit-elit, lalu kemudian kalangan umum, tapi hari ini isu ini juga sudah menerpa kalangan-kalangan ahli hukum, ya, ahli hukum, dosen-dosen hukum, ya, yang sangat sedih saya melihatnya karena opini mereka ini pun tergiring, ya, opini mereka ini tergiring sehingga apa? Penalaran logika hukumnya menjadi hilang. Saya jelaskan begini, ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu, gitu ya, ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu. Dalam hukum, ya, palsu atau surat palsu ini landasannya pasal 263 KUHP. Maka suatu surat dikatakan palsu, yang berhak menyatakan itu asli atau palsu adalah pihak yang mengotorisasi atau pihak yang mengeluarkan atau yang menerbitkan. Dalam hal ini ijazah Pak Jokowi itu ya dikeluarkan oleh UGM. Dia Fakultas Kehutanan di UGM, dia sarjana S1 UGM, yang mengeluarkan ijazahnya itu adalah UGM. Dan UGM sudah mengatakan bahwa ijazahnya itu asli. Maka selesai sudah narasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu apakah palsu, apakah asli, kelar sudah. Ijazah itu dikatakan palsu dan kemudian
diuji ya, seperti kita lihat ya apa yang diminta oleh Roy Suryo dan kemudian tim yang menyatakan dirinya TPUA itu ya, minta agar ijazah Pak Jokowi itu dilakukan uji laboratorium forensik. Ini konyol. Konyolnya kenapa? Karena ini nggak ketemu basis hukumnya. Sebuah surat diuji di laboratorium forensik ketika pihak yang mengotorisasi atau pihak yang menerbitkan atau pihak yang mengeluarkan itu menyatakan bahwa surat itu palsu. Maka si pemegang surat untuk menyatakan atau membuktikan bahwa surat ini asli, dia kemudian minta permohonan dari pengadilan agar surat ini diuji laboratorium forensik. Supaya apa? Menguatkan argumennya bahwa surat ini asli. Dan ini terjadi pada sengketa si pemegang surat kepada si pihak yang mengotorisasi atau penerbit surat. Hari ini si pemegang surat, dalam hal ini Pak Jokowi, dan pihak yang mengotorisasi surat atau menerbitkan surat atau mengeluarkan surat, dalam hal ini UGM, itu sama-sama mengakui surat itu asli atau ijazah itu asli. Maka tidak ada alasannya pihak-pihak lain kemudian masih meragukan itu. Ya. Dan kemudian saya katakan, tidak ada hak dari Polri, ya, tidak ada hak dari pengadilan untuk menyatakan surat itu asli atau palsu, karena yang memiliki hak hukum untuk menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu adalah penerbitnya, yaitu UGM. Maka saya katakan ini hanya soal penggiringan opini dan membuat gaduh dan membuat ricuh. Semua pihak-pihak ini minta agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Seolah-olah kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya maka persoalan clear. Pertanyaannya, apakah setelah ijazah Pak Jokowi ditunjukkan pihak-pihak ini percaya bahwasannya ijazah itu asli? Tidak. Gitu ya. Jadi ini udah bukan lagi dalam konteks penalaran hukum. Saya jelaskan penalaran hukum, pihak pemegang surat, pihak pemberi otorisasi sepakat bahwa surat itu asli, selesai. Harusnya Roy Suryo dan pihak-pihak yang menyatakan diri TPUA ini itu menggugat UGM. Ya, kalau mereka tidak senang, kira-kira UGM ini memberikan gelar sarjana kepada Pak Jokowi, mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi, karena dirasa Pak Jokowi itu tidak pantas dengan alasan bla 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 bla. Maka yang harus dilaporkan oleh Roy Suryo itu UGM-nya. Maka yang harus digugat oleh Roy Suryo itu UGM-nya, begitu juga oleh TPUA. Sehingga nanti polisi bisa kemudian memeriksa apakah UGM itu mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, memberikan gelar sarjana ke Pak Jokowi, itu adakah indikasi pidananya, atau pengadilan akan memeriksa apakah prosedural formilnya sudah tepat dan benar, atau apakah ada kaedah-kaedah yang dilanggar. Itu harusnya gitu ya. Jadi saya tergelitik untuk perlu menjelaskan ini agar masyarakat juga tidak dibawa terombang-ambing ke sana ke sini. Dan yang terlebih lagi yang saya cukup sedih melihat bahwa insan-insan insan hukum kita juga kemudian terbawa opininya ke kanan dan ke kiri. Saya kira demikian penjelasan agar menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Semuanya udah terbantah ya, kecuali kalian ingin menambah masa-masa kurungan, ingin menambah daftar orang yang bakal dipenjara, silahkan. Jangan malu-malu hajar terus Pak Jokowi yang berkaitan dengan ijazah. Fitnah terus, cari terus hoaks-hoaks dan berita-berita yang cocok logi bahwa benar-benar Pak Jokowi itu adalah penjahat, pemalsu ijazah. Ulik terus. Kalau memang benar-benar ingin lama tinggal di penjara atau ingin banyak teman di penjara.
Saya Bang Bil, kita berjumpa di video berikutnya. Offside. Surga, jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga. Sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para